Coba deh bayangin, gimana kalau rasa takut kita sama matematika itu bisa diubah jadi sebuah petualangan seru? Ternyata, rahasianya mungkin aja tersembunyi di dalam sebuah buku pelajaran matematika kelas 4 dari Indonesia. Hari ini kita bakal bongkar gimana buku yang kelihatannya sederhana ini bisa merevolusi cara kita belajar dengan metode yang, luar biasa cerdas. Oke, kisah kita dimulai dari tempat yang sangat kita kenal, ya, sebuah lorong minimarket. Di sini ada Helen dan ibunya lagi pilih-pilih minuman. Kelihatannya biasa banget kan? Tapi coba perhatikan lebih dekat. Justru di antara rak-rak inilah pelajaran matematika yang jenius itu dimulai. Jadi ini tuh cuma adegan belanja biasa? Atau jangan-jangan sebuah pelajaran matematika yang disamarkan dengan cerdik? Nah, ini dia gagasan utamanya. Buku ini mengubah dunia di sekitar kita jadi semacam ruang kelas raksasa, di mana setiap momen itu adalah kesempatan buat belajar. Langkah pertama dari metode keren ini adalah nunjukin kalau matematika itu bukan cuma soal angka di atas kertas. Matematika itu ada di mana-mana, di alam liar sekitar kita, dan sebetulnya cuma nunggu buat kita temukan. Petualangan kita dimulai dari atapnya Indonesia, Puncak Jaya Wijaya. Coba lihat angka ini, 4.884 meter. Ini bukan sekedar angka acak loh, ini adalah ketinggian yang nyata. Sebuah ukuran keagungan alam yang bisa kita bayangkan. Dari puncak gunung tertinggi, kita turun ke Pulau Dewata. Bali dengan luas 5.780 km persegi. Lagi-lagi sebuah angka yang besar banget. Tapi ini bukan teori. Ini representasi dari sebuah tempat yang nyata dan indah. Dan dari yang super megah, petualangan ini membawa kita kembali ke sesuatu yang, ya ampun, sederhana banget. Struk belanja. Totalnya 2.150. Paham kan maksudnya? Dari puncak gunung sampai kantong belanja kita, angka ada di mana-mana menghubungkan dunia kita. Oke, jadi kita udah tahu nih, angka ada di mana-mana. Tapi, gimana cara membacanya? Apalagi kalau angkanya besar. Nah, disinilah kita balik lagi ke Helen. Dia bakal nunjukin gimana cara mengurai kode rahasia di balik angka-angka itu. Nah, ini dia tantangan pertama buat Helen. Jarak ke rumahnya itu 3.268 meter. Ini bukan soal ujian, ini jarak beneran yang harus dia tempuh. Jadi, gimana ya cara kita mengucapkan angka ini dengan benar dan percaya diri tanpa salah? Kuncinya cuma satu ide jenius, nilai tempat. Gampangnya, nilai sebuah angka itu tergantung dari posisinya. Kayak di gambar ini nih, angka 3 di paling kiri, itu nilainya bukan cuma 3, tapi 3.000. Nah, ini fondasi utamanya. Enaknya, buku ini nggak bikin pusing. Aturannya simpel banget. Baca aja dari kiri ke kanan. Pertama, identifikasi nilai ribuan, terus ratusan, lanjut ke puluhan, dan terakhir satuan. Sistematis dan logis, persis kayak kita baca buku. Dan disinilah jeniusnya kelihatan. Mereka memvisualisasikannya dengan jelas. 3 masuk ke kolom ribuan, 2 di ratusan, 8 di puluhan, dan 6 di satuan. Pas kita gabungin, 3.286 langsung keluar dengan sendirinya. Angka yang tadinya kelihatan besar dan abstrak, sekarang jadi jelas dan gak nakutin lagi. Oke, Helen udah bisa baca angka. Tapi ilmunya beneran nempel nggak ya? Nah, ujian sesungguhnya justru kebalikannya. Bisa nggak dia mengubah kata-kata kembali menjadi angka? Yuk kita lihat. Untuk ujian ini, bukunya ngajak Helen ke petualangan baru lagi, mendaki Gunung Semeru secara imajinatif. Ini gunung tertinggi di Pulau Jawa loh. Tantangannya sekarang dalam bentuk kata-kata. Ketinggiannya adalah 3.676 meter. Ini bukan lagi soal membaca, tapi menerjemahkan. Langkah ini penting banget buat ngebuktiin apakah muridnya beneran paham atau cuma sekedar hafal pola. Dan ini dia jawabannya. 3.676. Dengan menghubungkan kata kembali ke angka, buku ini secara brilian memperkuat konsep nilai tempat dari dua arah yang berbeda. Ini benar-benar menutup lingkaran pembelajarannya. Sempurna. Sekarang kita sampai di bagian puncaknya. Karena pada akhirnya, matematika itu kan bukan cuma soal baca tulis angka, tapi soal gimana kita pakai angka itu buat bikin keputusan yang cerdas di dunia nyata. Kita kenalan sama karakter baru, namanya Slamet. Dia lagi di pasar buah sama ibunya, dan mereka menghadapi dilema yang ya kita semua tahu lah, gimana caranya dapat harga paling bagus. Masalahnya sederhana aja, ada 2 kios, 2 harga. Kios A jual seharga Rp7.500,
Kios B harganya Rp8.750. Tanpa mikir panjang, mana yang bakal Anda pilih? Coba kita lihat cara cerdasnya. Nah, buku ini ngajarin trik yang logis dan efisien banget. Nggak usah pusing sama semua angkanya, cukup fokus ke satu hal, digit dengan nilai tempat terbesar. Dalam kasus ini, ya angka ribuannya. Lihat deh, gampang banget kan? Kios A ribuannya 7, kios B ribuannya 8. Ya udah, selesai. Karena 7 lebih kecil dari 8, kita bahkan nggak perlu lihat sisa angkanya lagi. Kios A udah pasti lebih murah. Inilah intinya. Matematika itu bukan sekedar pelajaran, tapi alat buat kita bikin keputusan yang lebih cerdas dan cepat dalam hidup. Oke, jadi mari kita tarik kesimpulan. Apa sih yang bikin metode ini spesial banget? Jawabannya ada di filosofi di baliknya. Belajar dari kehidupan itu sendiri. Kutipan dari penulis buku ini benar-benar merangkum semuanya. Kuncinya, menggunakan lingkungan yang akrab supaya belajar terasa menyenangkan. Jadi ini bukan soal rumus yang ngawang-ngawang, tapi tentang matematika yang hidup dan bernafas di dunia nyata para siswa. Jadi, ini dia resep rahasianya. Pertama, kaitkan konsep abstrak dengan kenyataan. Kedua, bingkai pembelajaran sebagai sebuah cerita, bukan fakta-fakta kering. Ketiga, gunakan skenario sehari-hari yang akrab. Dan yang paling penting, berdayakan siswa untuk benar-benar menggunakan pengetahuannya untuk membuat keputusan. Ini semua bikin kita mikir ya. Coba bayangin deh, seandainya semua pelajaran diajarkan dengan cara seperti ini, sebagai sebuah cerita yang akarnya dari dunia kita sendiri. Bukan cuma cara kita belajar yang bakal berubah, tapi mungkin cara kita melihat dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita juga. Bagaimana menurut Anda?